Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y. Biasa balik ojek kita bikin video gitu kan. Kita ngebacot-bacot aja gitu. Nah, gua sekarang pengen apa namanya? Ngebahas masalah fanatik di dalam apa namanya politik gitu kan. Di dalam pemerintahan gitu. Kenapa kita harus fanatik? Itu pertanyaannya gitu kan. Gua bicara ini gitu kan, gue bicara seperti ini bukan mengandalkan pendidikan gitu kan, latar belakang pendidikan gue tinggi bukan gitu kan, gue cuma tukang ojek gitu kan, tapi gue bicara itu menggunakan akal pikiran gue gitu, menggunakan logika gue gitu kan. Dari apa yang banyak yang gue baca gitu aja gitu, jadi referensinya dari apa yang gue baca gitu kan, dari buku, dari internet gitu kan, dari televisi. Nah, gue belajar dari situ gitu. Seharusnya gitu kan di dalam pemerintahan kita hilangkanlah rasa fanatik itu gitu kan, karena fanatik itu akan menutupi apa namanya ruang kritik di dalam diri kita gitu. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau kita sudah fanatik gitu kan, itu semuanya benar gitu. Sekalipun apa yang dilakukan pemerintah itu salah, maka karena kita fanatik semuanya benar gitu kan. Nah, misalkan di dalam soal kritik gitu kan, gue kasih kritik ke pemerintah gitu, itu nanti apa namanya akan ada beberapa orang gitu kan yang kritik balik gue habis-habisan gitu, karena mereka itu adalah pendukung fanatik pemerintah gitu. Jadi gue pikir gitu kan, coba lalu pikirin lagi gitu, kenapa lu harus fanatik gitu, padahal di dalam demokrasi itu nggak mesti fanatik gitu, iya kan. Gue kasih contoh sedikit, misalkan lu pendukung apa namanya di pilpres kemarin, lu pendukung Prabowo, iya kan, lu pendukung Presiden Jokowi gitu. Kalau misalkan lu fanatik terhadap Presiden Jokowi, iya kan, itu berarti nanti 2024 lu golput gitu, karena lu fanatik. Fanatik itu apa namanya, apa fanatik itu berlebihan gitu kan, lebay lah gitu. Jadi menutup ruang seseorang, iya kan, untuk mengkritik junjungannya karena dia fanatik gitu kan. Apapun yang dilakukan pemerintah soal kebijakan, iya kan, itu semuanya benar. Karena dia tidak, orang fanatik itu, iya kan, dia tidak menganalisa, iya kan, memahami kebijakannya tidak, tapi karena faktor apa namanya suka, iya kan, faktor pendukung gitu kan. Gitu. Kan kalau kita fanatik terhadap misalkan Presiden Jokowi, itu berarti nanti di 2024 Presiden Jokowi kan gak nyalonin lagi tuh jadi presiden, iya kan. Nah karena kita fanatik, itu nanti kita golput gitu. Jadi apa namanya, gue pikir ya nggak usah lah di dalam, apalagi soal kebijakan gitu kan. Ini karena ini kan menyangkut paut lo, menyangkut paut keluarga lo, menyangkut teman-teman lo gitu. Kan misalkan gini bro, banyak orang bertanya gitu kan sama gue, kenapa gue selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Itu sih pertanyaan yang wajar gitu kan. Nah gue pakai analogi sederhananya gini, misalkan, iya kan, kita datang ke acara acara apa namanya komedi misalkan, iya kan, acara lawak stand up komedi misalkan. Kalau si komedian itu mampu menghibur kita dan kita tertawa, maka kita berdiri kasih tepuk tangan. Nah tepuk tangan itu kan bentuk apresiasi, iya kan, karena kita terhibur gitu. Terus sekarang apa namanya kebijakan presiden itu, kebijakan pemerintah, iya kan, itu tidak ada sedikit pun efeknya ke gua gitu. Jadi ngapain gua harus tepuk tangan kan gitu, ngapain gua harus apresiasi gitu kan. Kan sekarang pemerintah apa namanya menyimpulkan bahwa ini adalah prestasi pemerintah, jalan tol ini adalah prestasi pemerintah gitu kan. Gue selalu menggunakan logika gue gitu kan. Kalau misalkan jalan tol itu adalah tolak ukur prestasi seorang presiden gitu kan. Nah sekarang kita pakai analogi, kalau presiden itu adalah
kepala rumah tangga. Lu tanya sama suami manapun gitu kan, menafkahi keluarganya itu, iya kan, kasih beras ke keluarganya, iya kan, misalkan dia sekolahin anaknya, itu kewajiban apa prestasi? Kewajiban jelas kan gitu. Begitupun seorang presiden gitu kan, membuat jalan tol itu bukan prestasi gitu, itu kewajiban seorang presiden, karena presiden itu kan kepala negara gitu kan, iya kan, dia mengkepalai seluruh warga negara Indonesia gitu. Jadi bikin orang damai itu bukan prestasi, itu kewajiban seorang presiden bikin jalan gitu. Orde Baru misalnya 32 tahun Soeharto, apakah dia nggak bikin jalan tol kan gitu. Tapi SBY 2 periode, apakah dia nggak bikin jalan tol, iya kan. Tapi zaman SBY itu nggak segaduh narasi-narasi prestasi gitu kan yang keluarkan, karena itu memang kewajiban presiden gitu kan. Nah, tapi karena kita sudah diracuni oleh fanatik itu, iya kan, jadi seolah-olah itu adalah prestasi kan gitu. Gua kadang suka bingung juga sih ya gitu kan sama cara berpikir orang. Ya mungkin pikiran gua salah gitu kan, kita beda, tapi coba berpikir 2 kali gitu kan. Nah, jadi janganlah kita terlalu fanatik gitu kan, karena presiden itu, iya kan, nyawanya cuma sebentar di era demokrasi ini kan, 10 tahun dia jadi presiden itu diganti gitu kan. Dan kalau gua ngomong seperti ini nih, ya kan, itu disangkanya gua pendukung Prabowo, padahal bukan pendukung Prabowo gitu kan. Gua di awal gua bikin YouTube ini gua nggak pernah pakai atribut Prabowo atau nyuruh lu dukung, enggak gitu kan. Karena bagi gua fanatik itu adalah di dalam pemerintahan itu kan, bagi gua hal yang bodoh gitu kan. Jadi hilangkanlah fanatik itu gitu, menurut gue gitu. Oke bro, jadi gue sambil sambil nunggu maghrib gitu kan, biasanya bikin video gitu. Oke, hanya itu yang ingin gue ucapkan gitu kan. Dah.